Oke, baik, selamat siang teman-teman semua. Juga dokter, izin di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis atau patofisiologi dari case 3, yaitu sebenarnya sinusitis, tapi di sini dari jurnal yang saya baca adanya rhinosinusitis yang kronis. Nah, pertama-tama di sini ada etiologi terlebih dahulu. Etiologinya sebenarnya ada banyak. Di kasus kita tuh nggak disebutkan kalau mengenai riwayat keluarganya ya, tapi sebenarnya bisa juga dari genetik. Nah, kalau dari genetik itu sendiri dia ada lebih dari 5 gen yang berpengaruh. Nanti ada jurnalnya kalau kalian mau baca, itu ada lebih dari 50 gen yang berpengaruh terhadap sinusitis. Tapi sini saya sebutkan yang penting-penting aja, yaitu ada gen IL-13 yang kalau dia dimana terjadi mutasi gen bisa terjadi produksi mukus yang berlebihan. Ada human leukocyte antigen A, B, C, DR, dan DQ yang bisa menyebabkan respon imun innate itu kronis gitu, yang harusnya nggak kronis tapi jadi kronis. Terus ada juga defek dari calcium channel kalsium dan natrium channel 1 inhibitor, maksudnya I-nya. Itu yang dimana kalau dia nggak bisa diinhibisi, dia bisa menyebabkan mukusnya itu kental. Terus ada juga dari mutasi gen CFTR, itu mungkin CFTR pernah dengar ada di ginjal ya. CFTR itu dia buat ngeluarin klorida, dimana kalau kloridanya nggak bisa dikeluarin, dia mukusnya jadi kental. Terus ada juga defek di mucociliary, jadi mucociliary-nya ada dyskinesia atau tidak bisa bergetar dengan baik. Nah, itu bisa menyebabkan pengurangan clearance. Dari etiologi lainnya itu sebenarnya ada dari kehujanan, kan pasien ini kehujanan ya, dia juga mengalami invasi dari patogen dan juga bisa disebabkan alergi atau polutan. Tapi kan alergi polutan ini pasien ini menyangkal adanya alergi, jadi kita nggak gitu bahas di sini. Tapi bisa ada asap rokok, debu, asap atau asap kendaraan ataupun bulu hewan, tapi di pasien enggak ya. Bisa juga karena komorbiditas, yaitu misalnya eksistensi dari polip nasal, cystic fibrosis, deviasi septum, GERD, dan juga HIV. Tapi pasien ini nggak ada ya, jadi kita nggak gitu bahas juga. Nah, mungkin dari kehujanan itu sendiri kan, hujan itu kan udaranya dingin ya, sama udaranya lembab. Nah, itu ada dua efek nih. Kalau udaranya dinginnya itu dia lebih ke iritasi saluran napas atas, karena saluran napas kita itu umumnya maunya hangat kan, tapi karena dia dingin itu bisa menyebabkan iritasi. Nah, iritasi ini yang memiliki banyak pengaruh nih bersamaan dengan penurunan clearance itu. Nah, penurunan clearance ditambah dengan iritasi saluran pernapasan atas itu menyebabkan beberapa efek nih. Kita dari atas ya biar nggak bingung. Jadi dari atas itu kalau dari clearance yang menurun itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan sinus. Kenapa tekanan sinus meningkat? Karena si mukus-mukus yang harusnya keluar itu nggak bisa dikeluarin karena si mukosiliarnya nggak bisa bergerak dengan baik gitu. Jadi akhirnya tekanan sinusnya meningkat. Kita tahu dari hukumnya Boyle's Law itu kalau misalnya dia rongganya tidak berubah tapi isinya makin banyak, itu akan meningkatkan tekanan. Nah, tekanan yang meningkat ini akan menyebabkan aktivasi dari sistem saraf perifer, itu akan menyebabkan nyeri pipi, nyeri wajah, sakit kepala, bisa juga sampai ke nyeri gigi yang dekat maksila gitu. Nah, kenapa di sini maksila duluan yang kena? Karena maksila itu yang paling bawah dari semua sinus. Jadi dia akan seperti cairan, layaknya cairan, dia akan ngisi dari bawah ke atas. Jadi biasanya akan terkena itu paling dulu itu maksila. Habis maksila baru ke arah sphenoid atau ke arah frontal, baru terakhir ethmoid gitu. Nah, dari clearance yang menurun ini juga akan nanti menyebabkan obstruksi dari ostia. Nah, ostia ini apa sih? Kita taunya ostium. Ostium itu satu, ostia ini banyak. Jadi ostia itu dia maksudnya obstruksi dari drainase si sinusnya itu. Nah, kalau dia menyebabkan obstruksi, dia nggak cuma obstruksi di sinus, tapi dia juga obstruksi ke arah recessus sphenoethmoidalis. Kalau di anatomi kalian ingat itu di atasnya meatus nasalis superior itu ada recessus sphenoethmoidalis, yang dimana itu ada lamina cribrosa yang tempat cranial nerve 1 ya. Nah, itu akan bisa juga terblokir. Nah, akhirnya menyebabkan dia hiposmia. Nah, hiposmia itu penurunan penghidu gitu. Pada kondisi yang lebih parah itu bisa sampai anosmia seperti yang tadi dijelaskan Kak Gaby. Nah, ini juga nanti menyebabkan dia juga mengalami pilek nih, karena si mukusnya itu kental gara-gara bisa karena genetik atau nanti karena efek lain. Bisa mukusnya juga banyak, terus dia obstruksi pula karena si mukosiliarnya nggak bekerja dengan baik gitu, sehingga menyebabkan dia jadi pilek. Nah, dia juga mempengaruhi beberapa efek lain seperti overflow dari sinusnya. Cuma kita bahas ini nanti, kita lanjut dulu sini ya. Nah, iritasi saluran pernapasan atas juga akan memicu pengeluaran dari aktivasi dari kanal TRPM8. TRPM8 ini tuh sebuah kanal yang kalau dia teraktivasi dia akan menyebabkan
pengeluaran mukus, khususnya mukusnya yang banyak gitu, makanya dia nanti purulen atau mukusnya banyak. Lalu dia juga bisa mengaktifasi TGF beta. Nah, TGF beta ini nanti akan memicu nasal epithelial cell remodeling. Jadi TGF beta itu akan memicu beberapa efek. Pertama, bisa menyebabkan dari sel goblet hyperplasia, jadi pembelahan sel goblet yang berlebih yang bisa menyebabkan pilek ya karena mukusnya banyak. Tapi juga menyebabkan penebalan dari nasal basement membrane, bukan glomerular basement membrane, beda ya. Jadi nasal basement membrane dia akan menjadi penebalan atau disebut juga dengan edema yang bisa menyebabkan dia jadi makin susah keluar ingus atau mukusnya. Nah, juga bisa menyebabkan edema mukosa nasal yang tadi juga karena remodeling ini, yang menyebabkan dia nanti bisa juga terjadi hipertrofi dari sel-selnya. Nah, itu nanti juga makin kita lihat ya, hipertrofi ini ada di kasus ya di pemeriksaan fisik. Nah, fisik ya. Terus dia juga menyebabkan apa lagi? Dia bisa menyebabkan hiperemis, karena kan hiperemis ini merupakan efek dari inflamasi ya, yang dimana inflamasi ini ke-trigger juga karena udara dingin itu bisa terjadi juga gitu. Nah, dia juga menyebabkan reduksi dari BAFF apa sih? BAFF ini ada beta cell activating factors. Nah, beta cell activating factors ini tuh dia nanti akan menyebabkan penurunan aktivasi dari sel B dan juga menurunkan aktivasi dari makrofag. Nah, kalau sel B-nya menurun, maka produksi dari IgA juga menurun, di mana IgA ini kan adalah sistem imun innate dari apapun di bagian tubuh kita yang ada mukusnya gitu kan. Jadi dia asal ada IgA buat netralisasi dan opsonisasi. Tapi karena IgA-nya turun gara-gara si aktivasi B-nya turun gara-gara si udara dingin ini, yang nanti bisa menyebabkan membantu namanya kolonisasi bakteri. Nah, kok tiba-tiba ada kolonisasi bakteri? Nah, kita mundur ya ke sini. Nah, kalau misalnya invasi patogen itu ada 4 bakteri yang paling umum menyebabkan dari sinusitis. Juga bisa menyebabkan karena virus ya. Tapi virus itu nggak common dari 4 bakteri ini. 4 bakteri yang paling sering, yaitu ada bakteri Haemophilus influenza, ada Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, sama Streptococcus alpha hemolyticus. Nah, jadi 4 bakteri ini yang nanti akan menyebabkan dia akan berkembang biak nih di dalam nasal cavity dan juga di sinusnya. Nah, kenapa bisa berkembang biak? Difasilitasi juga sama udara yang lembab nih. Dia kan kena hujan ya, dia kan hujanan, itu udaranya lembab. Nah, udara lembab itu sangat memfasilitasi bahkan meningkatkan prevalensi dari terkenanya kolonisasi bakteri dalam hewan pernapas atas. Itu ada jurnalnya yang boleh dibaca. Nah, bakteri yang berkembang biak ini akhirnya menyebabkan inflamasi juga di sinus paranasal. Kenapa sinusnya ikutan ke inflamasi? Karena kita harus ingat sinusnya ini bermuara di kafum nasi juga. Jadi akhirnya si bakterinya itu bisa pindah ke sinusnya gitu. Nah, akhirnya terjadilah kolonisasi bakteri. Nah, bakteri yang berkolonisasi, kok bakteri bisa berkolonisasi? Nah, karena si bakterinya, karena yang tadi ya difasilitasi juga karena pengurangan aktivasi dari si sel B dan juga aktivasi dari makrofag. Jadi sistem imunnya bisa dibilang tidak adekuat untuk melawan infeksi dari bakterinya. Akhirnya dia terjadi kolonisasi. Nah, kolonisasi bakteri terjadi. Tadi kita ini juga terjadi kan overflow sinus ya tadi ya. Kita lanjutin yang ini dulu ya biar selesai. Jadi overflow sinus itu adalah kondisi ketika si produksi mukus yang banyak di area sinusnya itu akhirnya kan lama-lama penuh ya, lama-lama rongga-rongganya penuh. Nah, kalau dia penuh, dia akan keluar dong. Nah, ketika dia keluarnya ke arah nasofaring gitu. Nah, di arah nasofaring itu, di bawahnya ada apa? Ada orofaring. Di bawahnya orofaring ada apa? Ada esofagus kan. Dan juga larynx ya kan. Laryngofaring maksudnya, ke arah laring. Nah, ini terjadi namanya postnasal drip. Nah, postnasal berarti di belakangnya nasi atau di belakangnya hidung. Di belakangnya kafum nasi atau nasofaring. Jadi akan postnasal drip. Jadi si mukus-mukusnya itu akan jatuh ke belakang, tanda petik jatuh ke belakang, yang akhirnya si pasien merasakan tiba-tiba dia menelan dahak, padahal dia nggak merasa nggak ada kayak dahak yang mau keluar, tapi tahu-tahu ada yang ketelan dahaknya. Itu sebenarnya adalah si mukus yang overflow dari sinus itu sendiri, dan akhirnya terjadi namanya postnasal drip. Nah, dia juga akan menyebabkan iritasi dari faring, karena kan kita harus ingat kalau misalnya si mukus-mukusnya ini kan sebenarnya juga mengandung bakteri yang tadi udah kolonisasi di dalam hidungnya itu kan. Nah, makanya dia bisa menyebabkan kan iritasi dari faring, makanya si faringnya itu akan terjadi namanya faringitis. Jadi kan sistem imunnya aktif gitu kan, akhirnya menyebabkan inflamasi di area faring disebut dengan faringitis. Nah, makanya faringnya hiperemis gitu. Nah, selain itu dia juga menyebabkan
aktivasi dari mekanoreseptor. Jadi kan di khususnya di area belakang mulut, di orofaring dan juga di area atasnya, tepat di atasnya esofagus itu sebenarnya ada mekanoreseptor gitu yang nanti nyambungnya ke nervus vagus. Nah, kalau misalnya dia terstimulasi karena dia ada benda atau di sini pada kasus ini adalah mukus yang ke arah situ, dia akan memicu namanya refleks batuk, makanya si pasien ini batuk-batuk gitu. Nah, selain itu dari kolonisasi bakteri ini sendiri, dia nanti juga akan memicu aktivasi imun di area faring. Nah, imun di area faring itu ada apa aja? Ada dari si tonsilnya, maka tonsilnya juga akan nanti ada sel-sel imun yang melawan bakteri di area tonsil yang juga jatuh dari atasnya itu, dan akhirnya menyebabkan penumpukan sel-sel mati, sel imun yang mati bersama dengan bakteri yang mati di area faring disebut dengan detritus, makanya dia kayak putih-putih gitu ya. Nah, selain itu juga karena dia sitokin inflamasi ini kena ke si tonsilnya akan bengkak atau dia akan nanti sedikit lebih besar, makanya di kasus ini dia jadi T2 ya, kiri dan kanan. Nah, si kolonisasi bakteri ini juga akan nanti menyebabkan drainase ke jaringan limfatik, karena sebenarnya jaringan limfatik itu juga membantu drainase dari sekresi nasal dan juga oral gitu ya. Nah, kalau dia nanti drainasenya ke jaringan limfatik yang ada di faring, dia akan nanti menyebabkan keluarnya granul. Nah, granul itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu adalah kayak nodul-nodul limfatik yang kecil-kecil yang ada di area faring. Makanya ketika dia drainase ke situ dan menyebabkan inflamasi di area nodul-nodul kecil itu akan menyebabkan bentuk bentol-bentol atau granul. Jadi akan seperti berinjil-berinjil bentol-bentol di area faring gitu, yang di pasien ini ada di pemeriksaan fisiknya ya. Fisik. Terus di leher, kalau di leher dia bisa menyebabkan limfadenopati, itu salah satu. Limfadenopati gitu ya. Jadi dia akan bisa menyebabkan limfadenopati. Nah, kolonisasi bakteri juga menyebabkan aktivasi dari dua sistem imun. Pertama ada TLR2 sama TLR1. Sebenarnya ada juga aktivasi dari TLR2, tapi di jurnal yang terbaru itu TLR2 sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi lebih signifikan dari TLR1. Kenapa? Karena TLR2 itu lebih signifikannya pada acute sinusitis. Tapi kalau dia udah kronis, dia nanti lebih ke TLR1. Nah, dari Toll reseptor 2 dia bisa mengaktifasi produksi dari THR17. Nah, THR17 ini sebenarnya ada dua aktivasi lagi nih. Dia pertama akan menyebabkan sebenarnya ini efek samping sih. Jadi THR17 yang overactivated, dia akan membantu pembentukan dari biofilm dari bakterinya itu sendiri. Nah, kita mengetahui kalau bakteri bisa bikin biofilm, dia akan lebih resisten terhadap pengobatan. Makanya obat warung tuh nggak ngaruh gitu. Di mana obat warung itu sendiri kan sebenarnya lebih ke arah gejalanya dan bukan ke arah akar dari masalahnya, itu si bakterinya itu. Nah, sebenarnya karena ada biofilm ini pun beberapa jenis dari antibiotik itu sendiri nggak bisa bekerja atau nggak bisa dengan secara efektif digunakan sebagai pengobatan, karena biofilm itu menghalangi antibiotik untuk bekerja secara langsung pada bakterinya. Nah, ini bisa menyebabkan inflamasi kronis yang akhirnya dia mengalami gejalanya berkepanjangan, yaitu 2 tahun gitu ya. Nah, lalu THR17 juga akan mengeluarkan nih dua interleukin, yaitu interleukin 17 dan interleukin 22 yang akan memicu produksi dari neutrofil. Makanya kita bisa tahu ya kalau di misalnya penunjangnya itu dia leukositosis kan, itu meningkatnya white blood cell gitu. Jadi produksi neutrofil dan juga kemotaksi dari neutrofil, di mana neutrofil itu sendiri nanti akan mengeluarkan interleukin 13 yang akhirnya juga memicu si sel goblet itu untuk memproduksi mukus yang banyak dan memicu sel goblet itu untuk memproduksi lebih banyak musin, yaitu MUC5A1. Nah, itu dia akan lebih banyak musin MUC5A1 yang akhirnya menyebabkan mukusnya itu jadi kental. Terus dia juga akan memicu dari destruksi bakteri dan juga sel imunnya, karena kan si neutrofil memang fungsinya untuk itu ya, untuk menghancurkan bakteri atau patogen ya. Yang akhirnya kalau neutrofilnya habis fagositosis si bakterinya, terus akhirnya dia mati, dia akan bercampur membentuk pus atau cairan kental keputihan seperti susu yang si pasien ini jelaskan gitu ya. Selain itu dari THR1 itu sendiri nanti akan mengeluarkan interferon gamma. Nah, interferon gamma ini nanti dia akan menyebabkan aktivasi dan produksi dari makrofag gitu. Nah, makrofag yang banyak ini akhirnya nanti akan membantu untuk destruksi bakteri yang juga nanti menjadi pus juga. Tapi dia juga akan nanti mengeluarkan TNF alpha dan IL-1. Nah, TNF alpha IL-1 kita tahu akan membantu pengubahan asam arachidonat menjadi PGE2, meningkatkan set point, akhirnya jadi demam. Mungkin sekian untuk penjelasan saya, semoga paham. Ada yang mau menanyakan?
Ya. Kenapa TH17 bisa membentuk biofilm? Sebenarnya bukan T helpernya menyebabkan pembentukan biofilm, tapi T helper 17 aktivasi berlebih dari T helper 17 membantu pembentukan dari biofilm. Ini kenapa? Ya begitu. Dicari nanti. Di jurnalnya begitu. Kayak T helper 17 telah dibuktikan aktivasi yang berlebihan menyebabkan aktivasi pembentukan dari biofilm. Jadi harusnya kan T helper itu membantu respon imun supaya bakterinya hancur, ya kan? Tapi karena dia aktivasi yang berlebihan, jujur nggak tahu. Tapi pokoknya kayak gitu. Ada jurnalnya deh, coba buka jurnalnya.